Jenis-jenis titik stasioner. Anak-anak, sebelumnya kita telah membahas materi fungsi naik dan fungsi turun. Di situ juga Pak Guru telah menyinggung titik stasioner, yakni titik stasioner maksimum atau yang kita sebut sebagai titik balik maksimum, dan titik stasioner minimum atau yang kita sebut juga sebagai titik balik minimum. Nah, sekarang coba kita lihat grafik dari Y sama dengan Fx berikut. Jadi anggaplah ini grafik Y sama dengan Fx. Kalau kita ikuti alurnya, maka grafik ini dia mulai dari fungsi naik, kemudian istirahat di titik A, kemudian turun, kemudian dia istirahat di titik B, ada peralihan di sini, kemudian turun lagi, kemudian dia berbalik ke fungsi naik, kemudian di sini ada titik peralihan lagi, kemudian dia naik kembali. Nah, jika kita sesuaikan dengan materi sebelumnya, maka di sini kita mempunyai dua titik stasioner, yakni titik yang paling tertinggi di sini kita sebut sebagai titik stasioner maksimum. Jadi di titik A ini kita sebut sebagai titik stasioner maksimum, atau istilah lainnya adalah titik balik maksimum. Jadi titik stasioner maksimum diperoleh saat fungsinya naik kemudian turun. Kemudian di titik C ini kita sebut sebagai titik stasioner minimum. Titik stasioner minimum, atau boleh juga kita sebut sebagai titik balik minimum. Nah, titik stasioner minimum ini kita peroleh saat kondisinya adalah fungsinya turun kemudian naik. Nah, selain dua titik ini, ternyata ada dua titik peralihan yang lain lagi, yakni saat kondisinya turun kemudian turun lagi, maka di sini akan ada titik peralihan, dan saat kondisinya naik kemudian naik lagi, maka di sini ada titik peralihan. Nah, dua titik peralihan ini kita sebut sebagai titik belok. Nah, jadi untuk titik B dan titik D ini kita sebut sebagai titik belok. Jadi titik belok ada dua jenis. Titik belok saat kondisinya turun kemudian turun, dan titik belok saat kondisinya naik kemudian naik. Nah, titik belok ini juga merupakan jenis dari titik stasioner. Jadi kita mempunyai tiga jenis titik stasioner, yakni titik stasioner maksimum, titik stasioner minimum, dan titik belok. Titik belok terbagi dua. Ada titik belok turun saat kondisinya turun kemudian turun lagi, dan titik belok naik saat kondisinya naik kemudian naik lagi. Secara umum saya gambarkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi fungsinya naik kemudian turun. Titik yang ini kita sebut sebagai titik stasioner maksimum. Kemudian kondisi kedua adalah fungsinya turun kemudian naik. Maka titik stasioner ini kita sebut sebagai titik stasioner minimum. Dan yang terakhir ada titik belok yang terbagi menjadi dua, yakni saat fungsinya naik kemudian naik, maka titik ini kita sebut sebagai titik belok naik. Dan kondisi kedua adalah titik belok di mana fungsinya turun kemudian turun lagi. Jadi titik peralihan di sini kita sebut sebagai titik belok turun. Nah, jadi itulah dia jenis-jenis titik stasioner. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara untuk menentukan apakah titik itu kita sebut sebagai titik stasioner maksimum, minimum, atau titik belok. Jadi
untuk menentukan kondisi titik stasioner, kita bisa menggunakan uji turunan kedua. Kita melangkah ke halaman selanjutnya. Sekarang kita membahas bagaimana cara menentukan jenis-jenis titik stasioner dengan menggunakan uji turunan kedua. Jadi turunan kedua ini berarti kita menurunkan fungsinya sebanyak 2 kali. Oke, kita mulai dari misalkan XS adalah titik stasioner. Jadi XS ini saya baca sebagai X stasioner. Maka ada 4 poin yang akan kita bahas satu persatu, yakni jika F aksen XS lebih kecil dari 0, maka koordinat XS, Fxs adalah titik balik maksimum, serta Fxs adalah nilai maksimum. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa syarat titik balik maksimum adalah turunan keduanya lebih kecil dari 0. Nah, sedangkan karena titik ini merupakan titik balik maksimum, maka nilai Fxs adalah nilai maksimum dari fungsi itu. Nah, selain kita menggunakan uji turunan kedua, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan titik balik maksimum. Jadi, kalau kita menggunakan garis bilangan, dia garis bilangnya seperti ini. Misal di sini adalah titik stasioner pertama dan di sini adalah titik stasioner kedua. Kemudian kita uji titik. Nah, kita uji titik seperti ini. Di sini adalah daerah positif. Di sini adalah daerah negatif dan di sini adalah daerah positif. Nah, kalau kita lihat daerah positif menyatakan fungsi naik dan daerah negatif menyatakan fungsi turun. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi awalnya dia naik sampai di sini. Kemudian dia turun sampai di sini. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Nah, dari sini untuk titik stasioner pertama kondisinya adalah naik kemudian turun. Sehingga titik stasioner pertama ini kita sebut sebagai titik balik maksimum. Oke, jadi selain menggunakan turunan kedua, kita bisa menggunakan garis bilangan. Oke, selanjutnya kondisi kedua. Jika F aksen XS lebih besar dari 0, maka X stasioner, Fx stasioner adalah titik balik minimum, serta Fx stasioner adalah nilai minimum. Nah, jadi dia berbalik dengan nilai turunan kedua dari titik balik maksimum. Jadi kalau tadi titik balik maksimum syaratnya adalah F aksen X stasionernya lebih kecil dari 0. Sedangkan titik balik minimum syaratnya adalah F aksen X stasioner lebih dari 0. Serta karena Fxs adalah titik balik minimum, maka Fxs sebagai nilai minimum dari fungsi itu. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan titik balik minimum dengan menggunakan uji turunan kedua. Sekarang, kalau kita kaitkan dengan garis bilangan, sekarang kita lanjutkan lagi garis bilangan yang telah saya buat sebelumnya. Jadi dari sini, karena dia mengarah ke daerah positif, maka dia naik lagi. Nah, jadi untuk titik stasioner yang kedua, kondisinya adalah turun kemudian naik. Sehingga titik stasioner kedua kita sebut sebagai titik balik minimum. Oke, jadi itu dia untuk menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, jika F aksen X stasioner lebih kecil dari 0, untuk nilai X lebih kecil dari X stasioner,
dan F aksen X stasioner sama dengan 0, maka X stasioner, F X stasioner adalah titik belok turun. Jadi di sini syarat titik belok turun adalah turunan keduanya sama dengan 0 serta turunan pertama dari X stasioner lebih kecil dari 0. Sedangkan lawan dari titik belok turun adalah titik belok naik. Jadi syaratnya adalah sama F aksen X stasioner sama dengan 0, tetapi yang membedakan adalah turunan pertamanya. Jadi F aksen X stasioner harus lebih besar dari 0. Nah, jadi ini menggunakan uji turunan kedua saat turunan keduanya sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan, misalkan kita punya garis bilangan, di sini adalah titik stasioner. Kemudian di sini daerah positif dan di sini juga daerah positif. Oke, maka kalau kita ilustrasikan, karena ini daerah positif, maka fungsinya adalah fungsi naik sampai di sini. Kemudian karena di daerah selanjutnya adalah daerah positif, maka fungsinya lanjut untuk naik. Nah, jadi kondisinya adalah naik kemudian naik. Maka titik stasioner ini kita sebut sebagai titik belok naik. Sedangkan lawannya adalah titik belok turun. Misalnya ini adalah titik stasionernya. Daerah sini adalah daerah negatif dan daerah sini juga adalah daerah negatif. Maka fungsi ini turun sampai di sini, kemudian turun lagi. Maka XS kita sebut sebagai titik belok turun. Oke, jadi ini dia materi terkait dengan jenis-jenis titik stasioner. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal.